Itu koil ini. Ini koil kok? Ini kan ada dua, ada satu. Ya. Mana Pak? Ada. Ini sudah dari sini. Sudah ada Pak. Cuma ngikutin aja. Oh ini nggak dipasang. Boleh. Itu gimana? Udah nggak digambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini saya berada di kantor pusat Apitu Indonesia, yaitu di DPP Apitu Indonesia yang berada di Bilangan Pamulang, Tangerang Selatan, Ya. Banten Pak ya. Banten Pak. Nah, dan saat ini saya bersama Pak Pujiono, yaitu beliau merupakan salah satu pengurus DPP Apitu Indonesia. Bidang apa Pak? Kebetulan saya di Apitu Indonesia adalah sebagai SDM Litbang, ya, yang membidangi tentunya di sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan ya, dari Ya. pelatihan, sertifikasi, yaitu Pak, di antara dua itu. Oh iya. Dan pada kesempatan tadi siang Ya. juga Pak Pujiono mengadakan satu training mengenai kontrol cold storage tadi. Ya, jadi sesuai dengan agenda yang sudah diagendakan ya. Tadi untuk 2 hari ini kita adakan training basic untuk panel kontrol cold storage, ya. Yang mana untuk peserta ada dari anggota Apitu dan tentunya dari umum juga. Sebetulnya masih sangat banyak ya peminat, tetapi dengan keterbatasan tempat dan waktu, jadi kita untuk sesi pertama ini baru menerima pendaftaran sekitar 35-an. 35 orang ya? Ya, 35 orang. Jadi dibikin atau dibuat menjadi 2 hari. Jadi artinya memang pelatihan ini masih sangat diminati oleh teman-teman ya. Ya, jadi pelatihan yang kita laksanakan ini ya, dari kegiatan atau pembukaan di 7 hari dari sekarang itu sudah terkumpul sebenarnya lebih dari 35 orang. 35, jadi memang masih diminati ya oleh teman-teman untuk kegiatan pelatihan seperti ini ya. Terutama memang banyak juga dari daerah-daerah yang sebetulnya berminat, tetapi ya mungkin karena faktor jarak, Ya. jadi mungkin mereka tidak bisa. Jadi artinya mungkin kedepannya ya bisa kita programkan mungkin untuk ke daerah-daerah mungkin, atau bisa melalui online lah. Ya. Yang diharapkan atau targetnya apa nih Pak Pujiono nih dari pelatihan ini? Dari pelatihan ini ya, saya harapkan atau targetnya ya sebetulnya adalah teman-teman ini yang mungkin kemarin atau sebelumnya belum memahami tentang sistem atau cara kerja kontrol cold storage, dengan pelatihan yang sudah kita laksanakan pada hari ini, teman-teman bisa, yang pertama nantinya bisa lebih paham tentang sistem cold storage, terutama di kontrolnya. Jadi ketika ada troubleshooting dan kendala-kendala di lapangan, misalkan mereka sudah dapat menangani ya kendala-kendala yang di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin apabila ada pekerjaan-pekerjaan tentang cold storage tadi ya, dan perakitan atau dan lain sebagainya, mereka sudah siap dan mempunyai dasarnya untuk pekerjaan tersebut. Itu yang diharapkan dari pelatihan pada hari ini ya. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Pujiono mengenai kegiatan hari ini. Dan buat teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe. Dan berikutnya kita sedang berada di satu alat peraga. Kalau ini kita disebutnya adalah Trainer Control HVAC, AHU, dan Water Chiller. Ya. Nah ini juga merupakan salah satu karya dari Pak Pujiono. Ya. Jadi bagaimana nih Pak Pujiono nih? Dan sebagai informasi bahwa alat ini nantinya akan dipergunakan dalam training
di Api itu Berbagi 11 di Solo, Jawa Tengah ya. Insya Allah, Jadi mudah-mudahan. teman-teman lihat nih barangnya nih. Ya. Silahkan datang dan nanti ikut mengikuti training ini Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Pujiono? Ya, Di rangkaian ini. jadi ya saya jelaskan pada Pak Mujono dan teman-teman sekalian bahwa yang ada di depan kita ini adalah panel kontrol HVAC ya, AHU dan water chiller. Ya. Kenapa ada dua ya? Jadi kontrol ini ya bisa dipergunakan untuk mensimulasikan beberapa tipe unit yang berbeda ya. Dalam hal ini adalah AHU dan water chiller. Ya, ya. Nah, jadi dalam satu kontrol ini nanti misalkan ada training AHU misalkan, nanti kita bisa gunakan untuk mensimulasikan bagaimana kontrol AHU bekerja. Begitu pula dengan water chiller nantinya juga kontrol ini juga dapat digunakan untuk mensimulasikan kontrol water chiller. Oh, jadi ada dua fungsi ya? Dua fungsi sebenarnya bisa kita kembangkan Pak untuk beberapa ini ya, cuman Berapa fungsi? ya karena waktu dan dana tentunya ya yang terbatas ya, karena mungkin semakin banyak alat pasti otomatis. Nah ini buat para pendana gitu ya. Mudah-mudahan didengarkan ini oleh para pendana ini. Iya. Prinsipal atau apapun ya nanti ya Iya. gitu. Jadi ini mungkin ya sudah mewakili ya untuk kegiatan nanti di training di Api itu Berbagi ya. Sesuai dengan tema Api itu Berbagi yaitu mendukung peningkatan SDM ya, tenaga HVAC serta peningkatan, jadi mendukung peningkatan mutu SDM dan produk HVAC yang ada di Indonesia. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita akui ya Pak ya, mungkin dari teman-teman di lapangan ya, jadi mungkin masih boleh dikatakan ya masih dalam penguasaan sistem kontrol ini masih kurang ya. Ya, Jadi ya. diharapkan nantinya dengan training yang akan kita laksanakan di Di Solo. di Solo ini sesuai dengan tema yang ada yaitu adalah peningkatan SDM ya tentunya. Jadi dengan materi yang akan kita sampaikan nanti diharapkan teman-teman lebih memahami tentang bagaimana kontrol HVAC itu bekerja dan tentunya dengan peralatan atau bagian-bagian yang nanti akan dipahami oleh teman-teman Apitus dari seluruh Indonesia. Dan jangan lupa bahwa acara ini adalah terbuka untuk umum. Ya. Akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2023 ya. Di Donohudan, Kabupaten Boyolali. Tapi kita menyebutkan Solo, Jawa Tengah. Ya. Jadi buat teman-teman praktisi pendingin dan tata udara Indonesia dari manapun saja silahkan datang ke acara tersebut, tentunya untuk bertemu dengan teman-teman praktisi pendingin dan tata udara yang lainnya. Ya. Oke Pak Pujiono, mungkin langsung ke kontennya nih. Ya, oke Pak. Bisa dijelaskan. Nah, jadi ya tadi Kurang sesuai lebihnya. dengan konsepnya, jadi trainer ini adalah nanti bisa digunakan untuk beberapa unit yang berbeda ya tentunya, tetapi dalam satu kontrol ya. Ya. Jadi di sini kita sudah Wah, canggih juga nih ya. Ada layar HMI atau touchscreen. Di sini juga ada PLC ya, program PLC control dan berikut komponen-komponennya ya. Perangkat yang lainnya. Ya, perangkat yang lainnya, pendukungnya sampai dengan VSD juga ya, variable speed atau inverter. Juga motor ya, motor 3 pasnya ya. Jadi di sini nanti misalkan kita akan mensimulasikan bagaimana kontrol AHU bekerja ya. Iya. Jadi tinggal kita pilih ya menunya di sini, tinggal kontrol AHU ya. Dan itu adalah display AHU ya. Nah, di sini Display AHU. akan muncul ya. Nah, di sini ya. Seperti ini. Dan ini juga edisinya khusus Pak. Nanti mungkin kita bisa zoom ya nanti ya. Nah, ya kita susahkan ya. Nah, Ya. nah ini kan edisi Api itu Berbagi ya. Ya, wah tengah ya. Keren juga nih. Nah, Edisi ini Api ya. Berbagi. Mungkin tampilannya ya kurang lebih kita bisa pilih kontrol AHU, terus display AHU di sini. Kita misalkan akan
mensimulasikan bagaimana AHU kontrol ini bekerja ya. Di sini sudah ada beberapa menu ya. Misalkan di sini untuk AHU sendiri kan ada kurang lebih 3 parameter lah ya. Yang apa namanya? Yang dikontrol ya. Ada temperatur, humidity dan tekanan udara ya di sini ya. Di sini. Jadi kita nanti akan simulasikan bagaimana kontrol ini bekerja ya. Misalkan di sini sudah saya apa namanya? Berikan ya display. Yang mana display ini adalah untuk yang pertama adalah bagaimana analog inputnya, analog outputnya ya, serta motor frekuensinya ya, bagaimana motor frekuensi ini atau inverter ini bekerja ya. Jadi di sini misalkan kita setting di 30 Pascal ya, jadi 20 Pascal sorry, dengan saya 5 ya. Jadi di sini cara kerjanya adalah kurang lebih ini untuk tekanan ya, itu untuk tekanan. Jadi nanti motor kecepatan motor akan secara otomatis ya akan naik dan turun mengikuti daripada tekanan ya. Misalkan di sini ya. Ini ya, misalkan contoh. Di sini Pak, misalkan ini motor ini ya. Nah, ini motor ini nantinya frekuensinya akan meningkat ya. Ketika tekanan udara dia berkurang ya. Nah, dan akan semakin meningkat ketika tekanannya drop ya di sini ya sampai 45 Hz. Untuk motor ini mensimulasikan apa nih? Motor penggerak apa nih? Kecepatan AHU Pak. Oh iya. Motor HU kan. Jadi motor HU ini nanti adalah kecepatannya akan mengikuti kebutuhan daripada tekanan udara yang ada di ruangan. Oh gitu. Misalkan ruangannya tekanannya sudah cukup ya, dia otomatis akan menurun. Frekuensinya menurun. Begitu pula misalkan tekanannya tiba-tiba ngedrop ya, misalkan ada pintu yang terbuka atau jendela ya. Kalau jendela sih nggak ada ya, sorry ya. Pintu lah ya. Maka secara otomatis motor fan juga akan speednya akan meningkat. Nah sini ya. Nah seperti ini. Ini kurang lebih ya. Ini contoh mensimulasikan untuk tekanan ya. Sini ya. Jadi nanti ini sini sudah dilengkapi dengan analog input, digital input semua Pak ya. Jadi nanti kita jelaskan nih masing-masing fungsinya dan bagaimana kerjanya nanti di sesi pelatihan tentunya. Di sini juga ada misalkan alarm listnya ya. Juga sudah ada Pak misalkan ya. Kita simulasikan. Ya seperti ini ya, mungkin ya hampir 100% mirip dengan memang ya biasa saya juga biasa merakit juga ya, kurang lebih seperti ini Pak. Yang dipakai di lapangan di lapangan seperti ini memang hampir ya 100% Pak dengan hasil di lapangan di sini ya kan. Langsung ini ya. Sudah ada ya kelihatan datanya ya. Datanya ya. Pas high pressure-nya alarmnya ya, jenis alarmnya. Under voltage. Ya. Kan temperatur logger juga bisa di sini ya, bisa kalau di ruangan AHU atau ruangan kritikal itu kan memerlukan logger ya, itu kalau misalnya ada ya. Dan di sini ada room press-nya ya, room RH-nya dan temperaturnya sudah bisa terrecord di sini. Nah nanti bisa juga nanti tersimpan Pak ya di sini. Bisa menggunakan flash disk ya. Jadi bisa logger ambil datanya ya. Ambil datanya. Bahkan tiap jam pagi misalkan ada perlu laporan nanti tinggal ambil di flash disk ya. Nah, apalagi ya? Alarm list udah ya. Nah, jadi nanti kita itu tadi ada untuk AHU ya. Di AHU sekarang misalkan kita akan berubah ke chiller ya. Itu tinggal Pak. Berubah ke chiller. Nanti kita tinggal mensimulasikan bagaimana kerja dari chiller. Sini misalkan nanti bagaimana transducer bekerja ya, transducer tekanan sensor tekanan ya, temperatur ya, temperatur transmitter bekerja nanti
kita akan jelaskan secara teori dan langsung ke praktek ke alat yang ada ini. Jadi alat ini adalah nanti sebagai alat untuk materi Pak ya. Jadi untuk penyampaian materi, jadi langsung praktek di lapangan. Jadi nanti teman-teman bisa diharapkan bisa lebih memahami ya. Jadi diharapkan dengan alat ini nanti saat kita menyampaikan materi bisa secara langsung kita mempraktekkan di lapangan ya, atau di waktu training nanti, sehingga nanti teman-teman bisa lebih memahami bagian-bagian dan cara kerja dari part-part yang ada di sistem kontrol yang ada di sini ya. Iya. Dan ini Pak Budiono buat ini sesuai dengan keumuman yang berlaku ya Pak? Iya betul Pak. Jadi memang kurang lebihnya adalah saya bikin memang sama persis Pak dengan di lapangan ya. Cuman mungkin ya ada yang perbedaan material aja mungkin ya. Ya bukan material ya, jumlahnya mungkin. Jumlahnya, iya. Ya karena mungkin ya tadi ya. Jadi untuk biar lebih multifungsi Pak. Ya, di sini tapi secara umum di sini sudah terwakili Pak, terwakili semua ya. Dari jenis sensor-sensor, ada analog sensor, digital sensor ya. Terus selanjutnya outputnya juga ya, ada output analog dan output digital juga ya. Jadi di sini sudah betul-betul mewakili kontrol-kontrol yang ada di lapangan sebetulnya. Ya, AHU dan chiller ya. Ya, AHU dan chiller. Jadi dengan nanti teman-teman bisa memahami pelatihan dan alat latihan di sini, mudah-mudahan atau saya yakin ya teman-teman nanti di lapangan bisa lebih mudah nanti untuk memahami permasalahan troubleshooting di lapangan nanti. Dan mungkin juga barangkali termasuk menciptakan alat yang seperti ini kan begitu? Ya bisa Pak, bisa juga. Atau kalau memang butuh ya sudah langsung aja kontak Pak Budiono ini yang ahlinya membuat alat kontrol panel kan gitu ya. Kayaknya jangan terlalu banyak deh. Ya. Nanti teman-teman nggak mau datang nih karena udah tahu semuanya nih. Kita keep dulu sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan pada teman-teman di seluruh Indonesia. Pak Budiono, silakan. Ya, para teman seluruh Indonesia ya, terutama nanti di acara Abut Berbagi, jangan lupa ya untuk berbondong-bondong ke Solo ya. Tentunya satu adalah silaturahminya ya, teman-teman. Itu yang paling penting. Yang kedua juga mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini juga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Itu yang bisa dibawa pulang ya, silaturahmi, ilmu, dan tentunya nanti rezeki akan mengalir ya kan begitu ya, dengan silaturahmi mengikuti atau mengekor lah ya. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman seluruh Indonesia. Dan juga jangan lupa bahwa nanti di acara Apitu Berbagi 11 nanti juga akan ada Munas kedua Apitu Indonesia yang tentunya akan memilih orang-orang terbaik Apitu Indonesia untuk menjadi Ketua Umum Apitu Indonesia periode 23-2028 ya. Nggak menjagokan Om Puji? Enggak Pak. Oh, sudah cukup Pak. Cukup ya. Cukup ini saja maksudnya gitu ya. Jadi Om Budiono hanya ingin mendedikasikan dirinya sebagai Litbang SDM Apitu Indonesia agar ilmunya dapat bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan. Dan buat teman-teman, sekali lagi kita tunggu kehadirannya di Apitu Berbagi 11 tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2023 di Solo, Jawa Tengah. Jangan lupa ya, ditunggu Pak Budiono di sana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Apitu